Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk kelas ini saya mengajar RPL ya. Jadi ini mau Vicon yang sebelumnya e-learning kemarin pertemuan 1 sampai 4. Kemudian untuk sekarang pertemuan 5, 6 ya, Vicon. Kemudian ini share screen. Ya, untuk Vicon ya nanti saya jelaskan sekilas semua materi dari pertemuan pertama sampai akhir ya, nanti supaya ada gambaran untuk tugasnya yang membuat paper. Ya, ya di sini langsung saja. Jadi rekayasa perangkat lunak ya, pertama adalah definisi ya. Jadi di sini pengenalan rekayasa perangkat lunak, apa yang dimaksud rekayasa perangkat lunak, kemudian perangkat lunak itu apa, kemudian disiplin ilmu dari perangkat lunak ya. Kemudian di sini definisi perangkat lunak yaitu program komputer dan dokumentasi terkait ya, ini dari buku Somerville 2011. Bukunya nanti ini ada di materi di folder reference. Kemudian produk perangkat lunak dapat dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau dapat dikembangkan untuk pasar secara umum. Jadi software atau perangkat lunak bisa ditujukan untuk pengguna tertentu atau umum, siapa saja boleh menggunakan. Ya, jadi kalau produk pelanggan tertentu misalnya di sistem informasi akademik misalnya punya di Unpam misalnya, maka dikembangkan sesuai bisnis proses di Unpam ya. Jadi nanti tidak bisa digunakan misalnya di tempat lain, maka di tempat lain mungkin bisnis prosesnya berbeda. Kemudian kalau misalnya ditujukan untuk umum, maka contohnya sistem operasi atau browser atau Microsoft Office misalnya, maka bisa dikembangkan, kemudian siapa saja bisa menggunakan ya, nanti menyesuaikan. Kemudian berdasarkan IEEE, maka software adalah perangkat lunak atau software adalah program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang terkait ya, dan data yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem komputer. Jadi kalau di buku Somerville tadi kan hanya ada program komputer dan dokumentasi terkait. Kalau berdasarkan IEEE ada 4 komponen, yaitu ada program komputer atau kode atau code-nya, kemudian prosedur ya, prosedur ini prosesnya ya, proses prosedurnya, kemudian dokumentasi dan data yang dibutuhkan untuk mengoperasikan. Jadi kalau berdasarkan IEEE ada 4 komponen, tapi kalau dari Somerville tadi minimal 2 komponen. Kemudian jenis perangkat lunak berdasarkan pasar ya, jenis perangkat lunak berdasarkan pasar ada tadi yang generik atau ditujukan pasar secara umum, secara siapa saja boleh menggunakan, kemudian atau berdasarkan pesanan, jadi ada pasar secara umum atau pesanan.
Kemudian berdasarkan platform ada software system atau software yang terintegrasi antar beberapa proses ya yang terkait. Kemudian software real time ya, atau software yang selalu update, yang selalu melakukan perubahan sesuai perubahan waktu. Kemudian software bisnis atau software yang mendukung proses bisnis ya atau kegiatan bisnis. Kemudian software teknik dan ilmu pengetahuan, ini software untuk penelitian ya, atau untuk desain dan seterusnya. Kemudian software tertanam ya, software yang disimpan ke dalam chip ya, jadi di microcontroller ya, software biasanya software microcontroller itu ada memori untuk menyimpan softwarenya dan ada prosesornya. Kemudian komputer atau PC ya, software yang biasa digunakan di PC. Kemudian software kecerdasan buatan, yaitu software yang memiliki kemampuan untuk menganalisa ya, sesuai data atau informasi yang atau data atau informasi yang diberikan. Kemudian software mobile, yaitu untuk software pada perangkat mobile ya. Kemudian berdasarkan lisensi ada proprietary software dan open source ya. Jadi proprietary software di sini boleh digunakan ya, misalnya dengan lisensi tertentu atau dengan ketentuan tertentu. Kemudian source code-nya dimiliki oleh pembuat, jadi tidak disebarkan. Tapi kalau open source ya, software source code-nya boleh dimodifikasi dengan lisensi tertentu ya. Kemudian jadi bisa dikembangkan oleh orang lain ya. Kemudian hasilnya juga bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian ya, di sini penjelasannya ya. Nanti ada yang proprietary software, ada yang gratis ya. Jadi kalau open source dan proprietary software itu tidak ada hubungannya dengan gratis atau tidak ya. Jadi kalau semuanya ada yang gratis, ada yang tidak. Kemudian di sini yang gratis misalnya yang shareware atau freeware ya, aplikasi yang shareware atau freeware maka boleh digunakan siapa saja atau didistribusikan oleh siapa saja, tetapi source code-nya tetap dimiliki oleh si pembuat. Kemudian kalau open source ya, dengan lisensi tertentu source code-nya bisa disebarkan, kemudian boleh dimodifikasi ya. Biasanya tetap menyebutkan hak cipta atau pembuat sebelumnya. Kemudian kalau tidak salah yang berbayar misalnya Red Hat ya, Red Hat seperti itu kan bisa ditentukan untuk berbayar, tetapi ke arah perawatan ya, penggunaan perawatannya. Kemudian peranan perangkat lunak. Peranan perangkat lunak di sini ada yang menggantikan peran manusia, yaitu maka software mengotomatisasi suatu bisnis proses atau suatu aktivitas, kemudian ketika diotomatisasi maka tidak perlu operator, jadi tidak perlu orang lagi, maka di sini menggantikan peran manusia. Kemudian memperkuat peran manusia, yaitu dengan membantu mengerjakan suatu tugas supaya lebih baik ya. Misalnya aplikasi di perpustakaan, maka membantu untuk mengelola perpustakaan, atau misalnya Excel membantu orang akuntansi untuk menghitung keuangan atau kemudian restrukturisasi peran manusia ya, dengan melakukan beberapa perubahan proses bisnis, maka misalnya suatu kegiatan yang sebelumnya
dilakukan melalui beberapa tahapan. Ya, misalnya ada 5 tahapan, kemudian dimodifikasi, kemudian hanya menjadi 2 tahapan, maka itu melakukan restrukturisasi peran manusia. Kemudian software sebagai hiburan dan permainan, yaitu aplikasi game dan video ya. Kemudian berikutnya rekayasa perangkat lunak. Ya, definisi rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Jadi semua aktivitas mengembangkan software atau untuk menghasilkan software, maka disebut sebagai rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi dari misalnya munculnya ide ya pada tahap planning, misalnya ada ide pengembangan software itu dari mana, nah, itu termasuk bagian dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian dilakukan analisis kelayakan, misalnya apakah layak untuk dikembangkan atau tidak, kira-kira kalau dikembangkan menguntungkan atau tidak. Kemudian dikumpulkan requirement-nya, spesifikasi perangkat lunak yang akan dibuat kira-kira seperti apa, maka dikumpulkan requirement-nya berdasarkan proses yang berjalan. Kemudian dibuat desainnya, kemudian pengkodean, kemudian pengujiannya, kemudian perawatan ya. Semua aktivitas atau jasa perangkat lunak. Ya, di sini disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak ya dibagi ada beberapa versi ya. Misalnya Peter Denning di sini memasukkan dalam software engineering, memasukkan software engineering atau rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin software engineering body of knowledge. Kemudian software engineering termasuk nama jurusan atau fakultas yang diakui menurut bidang komputer dan software. Triple I. Jurusan itu dibagi komputer, kemudian teknologi informasi. Kemudian di sini ini daftar metrik yang dibuat Denning. Ya, nomor 5 di situ ada software engineering. Kemudian kalau di Swaybook di sini adalah misalnya pohon menyusun atau mengembangkan software itu apa saja penyusunnya atau bagiannya, misalnya ada software requirement, software design, software construction, ya, software testing, maintenance, dan seterusnya. Kemudian di dalam ini di bagian tadi software engineering body of knowledge tadi, ya kalau tadi dibentuk tabel kotak-kotak seperti ini disusun bentuk diagram. Jadi misalnya software requirement apa saja, software design apa saja, dan seterusnya. Kemudian di IEEE Computing Curricula di sini, jadi jurusan komputer itu ada 5 ya. Jadi komputer engineering atau teknik komputer di sini mempelajari lebih banyak ke hardware ya. Kemudian software computer science atau ilmu komputer. Ya, ini kalau di Amerika ilmu computer science, tapi kalau di Eropa disebutnya informatika, ya, teknik informatika. Mempelajari tentang metodologi
dan pengembangan software. Kemudian sistem informasi, ya di sini mempelajari tentang pengembangan software, kira-kira manfaatnya untuk organisasi seperti apa. Jadi mengembangkan software yang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu seperti apa. Jadi itu software information system atau sistem informasi. Kemudian teknologi informasi atau information teknologi mempelajari infrastruktur, ya. Jadi lebih ke arah konfigurasi, ya, misalnya jaringan, ya, kemudian mengintegrasikan supaya jaringan itu misalnya terkoneksi, kemudian antar sistem bisa terkoneksi, maka itu di teknologi informasi. Kemudian software engineering di sini mempelajari tentang pengembangan software sesuai tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle. Ini tadi bidang komputer berdasarkan IEEE Computing Curricula. Jadi computer engineering, computer engineer di sini ke arah computer engineer, ya. Jadi computer engineering atau teknik komputer, nanti lulusan targetnya adalah computer engineering, yaitu mengembangkan sistem terintegrasi software dan hardware, ya. Jadi lebih mendekati ke belajar hardware-nya. Kemudian sistem informasi mempelajari analisa kebutuhan dan proses bisnis, ini sebagai sistem analis. Kemudian computer science ke arah konsep komputasi dan pengembangan software, ya, sebagai computer scientist. Kemudian information technology, ya, mempelajari jaringan, network engineer, ya, kemudian perawatan dan pengembangan infrastruktur, ya. Kemudian software engineering mempelajari pengembangan software sesuai tahapan SDLC. Ya, ini ya, computer engineering, ya, computer science, ya, nanti informatika termasuk dalam computer science kalau dilihat dari Aptikom, ya, dari Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia. Itu ilmu komputer dan teknik informatika dianggap sama. Kemudian kalau information system sama dengan manajemen informatika. Kira-kira ini gambarannya, misalnya computer engineering yang dipelajari lebih banyak ke teori dan pengembangan, tetapi ke arah hardware, ya, lebih cenderung ke hardware dan arsitektur. Kemudian kalau computer science yang dipelajari di sini tentang teori, ya, ilmu komputer atau teknik informatika di sini mempelajari teori sampai mendekati ke penerapan atau aplikasi, atau ini pengembangannya, tetapi tentang teknologi aplikasi, kemudian metodologi software dan teknologi, kemudian infrastruktur, ya. Jadi tidak banyak tidak mempelajari ke organisasi dan hardware, ya. Jadi tidak mempelajari bahwa software yang dikembangkan itu manfaat untuk organisasi itu apa. Kemudian kalau information system atau sistem informasi di sini mempelajari organisasi, ya. Jadi misalnya ada organisasi, proses bisnisnya seperti apa, kemudian kira-kira software yang dibutuhkan seperti apa, itu dipelajari di information system. Ya, kemudian information technology mempelajari ke arah implementasi, ya. Implementasinya, kemudian tidak mempelajari di hardware, ya. Di sini kebanyakan konfigurasi dan misalnya jaringan kan
perlu konfigurasi agar dipelajari di information technology. Ya, untuk ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, kemudian izin Pak, ya, ada yang belum di ACC Pak. ya, ada pertanyaan? Dilanjut Pak. Ya, kemudian sini di slide kedua ya tentang proses perangkat lunak ya, atau proses pengembangan perangkat lunak. Di sini adalah serangkaian kegiatan terkait yang mengarah ke produksi perangkat lunak. Ini dari buku Somerville. Kalau Pressman di sini adalah serangkaian aktivitas, kegiatan, dan tugas-tugas yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Ya. Di perangkat lunak berkualitas tinggi di sini maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan ya, yang dibutuhkan oleh user, kemudian tidak ada kesalahan. Ya, jadi user ingin apa saja, misalnya di dalam aplikasi itu harus ada fungsi apa saja. Ketika semua fungsi terpenuhi, kemudian tidak ada kesalahan, maka itu dianggap software berkualitas tinggi. Ya. Kemudian ada banyak proses perangkat lunak, ya, tetapi secara umum ini dibagi 4 ya. Ada spesifikasi perangkat lunak, jadi di awal menentukan spesifikasi perangkat lunak, kemudian desain dan implementasi atau pengkodean, ya, jadi dibuat desain dan implementasi ke dalam source code, kemudian validasi atau pengujian, dan kemudian evolusi atau perawatan atau evaluasi apakah ada kebutuhan baru. Ya, nanti kalau ada kebutuhan baru maka akan diulang lagi ke nomor 1. Ya, kemudian model proses perangkat lunak ya, di sini ada waterfall misalnya. Waterfall yaitu requirement, jadi mendefinisikan kebutuhan ya, di awal, spesifikasi software yang akan dibuat itu fungsinya harus ada fungsi apa saja, penggunanya siapa, itu kemudian arsitekturnya seperti apa, nanti dipelajari dikumpulkan requirement-nya, definisinya, kemudian setelah lengkap kemudian dilanjutkan ke tahap desain softwarenya seperti apa ya, kemudian setelah dibuat desain kemudian diimplementasikan atau dilakukan pengkodean dan dilakukan pengujian unit ya, kemudian antara unit terkait maka digabungkan ya, maka diintegrasikan dan dilakukan pengujian sistem ya, setelah tidak ada kesalahan baru dilakukan operasi atau penggunaan dan perawatan ya, nanti setelah diterapkan atau digunakan dievaluasi ada kekurangan atau tidak. Ya, jadi kalau waterfall tahapannya tahap pertama diselesaikan, baru ke tahap berikutnya, diselesaikan ke tahap berikutnya dan seterusnya. Jadi tidak balik ya. Jadi dari tahap diselesaikan baru melanjutkan ke tahap berikutnya, diselesaikan ke tahap berikutnya. Jadi tidak bisa bolak-balik ke sebelumnya. Kemudian nanti setelah diimplementasikan atau perawatan, dievaluasi ada kekurangan apa, maka dilakukan perbaikan. Ya, nanti perbaikan di tahap mana?
Kemudian incremental, ya. Kalau incremental, kalau waterfall tadi karena di awal harus selesai, maka harus lengkap di awal, jadi spesifikasinya harus jelas baru bisa diselesaikan. Kalau di incremental di sini dikembangkan bertahap, ya. Jadi dibuat kerangka secara garis besar terlebih dahulu bahwa aplikasi yang akan dibuat itu harus ada fungsi utamanya apa saja. Misalnya kalau misalnya sistem informasi akademik, misalnya ada pembayaran, ada nilai, kemudian ada pengelolaan master data misalnya, maka ditetapkan terlebih dahulu misalnya ada 3 bagian, kemudian masing-masing setelah dibuat maka akan menjadi initial version atau versi awal, kemudian di evaluasi kekurangannya apa, ya, maka masing-masing dibuat detailnya, maka dikembangkan lagi, dilakukan evaluasi untuk versi menengah, intermediate, kemudian baru nanti diperbaiki lagi kekurangannya sampai versi final atau akhir. Ya, jadi di sini tidak harus 3 tahap, ya, nanti tahapannya bisa berkali-kali. Jadi dari versi awal, intermediate-nya bisa berkali-kali. Nah, kemudian jadi pelengkapnya bisa diulang-ulang, kekurangannya apa diperbaiki, kekurangannya apa diperbaiki sampai lengkap. Kemudian reuse oriented software engineering atau penggunaan ulang atau rekayasa penggunaan ulang, ya. Jadi di sini rekayasa perangkat lunak berbasis penggunaan ulang atau menggunakan modul-modul yang sudah pernah dikerjakan. Ya, misalnya sebelumnya sudah pernah membuat aplikasi penjualan misalnya, kemudian mengembangkan aplikasi perpustakaan, maka ada beberapa bagian, misalnya pengelolaan master data misalnya. Sebelumnya master data barang atau pengelolaan user, ya, maka itu bisa digunakan di aplikasi yang akan dibuat atau aplikasi perpustakaan, tetapi dengan beberapa modifikasi. Maka tahapannya yaitu pertama adalah menentukan spesifikasi kebutuhannya, kemudian melakukan analisa komponen yang sudah pernah dikembangkan apa saja, kemudian melakukan modifikasi, modifikasi spesifikasinya, kemudian membuat desain, ya, berbasis penggunaan ulang modul yang sudah ada, kemudian mengembangkan dan mengintegrasikan sehingga menjadi sistem yang lengkap. Ya, kemudian kan di tahap awal adalah menetapkan requirement atau menentukan spesifikasi perangkat lunak. Ya, maka di dalam menetapkan spesifikasi perangkat lunak yaitu dilakukan analisa kelayakan. Ya, dari analisa kelayakan bahwa kalau softwarenya sudah dinyatakan bahwa ini layak untuk dikembangkan, maka buat requirement awal atau requirement pancingan atau requirement awal dan dilakukan analisa. Ya, nanti hasil studi kelayakan ini dibuat laporan kelayakannya. Ya, kemudian dari requirement awal maka ditentukan modelnya. Ya, modelnya seperti apa. Kemudian dibuat spesifikasi atau kebutuhan yang spesifik. Jadi kebutuhan misalnya tadi misalnya
ketika membuat sistem akademik harus ada mengelola master data. Master datanya apa saja, mengelola data mahasiswa, data dosen, dan seterusnya. Kemudian nanti semua requirement-nya sudah detail, sudah spesifik, kemudian dilakukan validasi. Kalau sudah lengkap, ya, maka menjadi dokumen requirement. Kemudian spesifikasinya berdasarkan spesifikasi yang sudah ditetapkan, nanti user yang akan menggunakan spesifikasinya seperti apa, ya, atau user yang menggunakan harus bisa apa saja, kemudian perangkat hardware-nya seperti apa, maka itu ditetapkan di sini. Kemudian masukkan ke dalam dokumen requirement atau dokumen kebutuhan. Ya, kemudian ini model proses desain, ya. Jadi proses desain ada 3 tahap, yaitu masukan untuk desain, ya, kemudian aktivitas desain, dan keluaran dari desain. Jadi yang menjadi masukan untuk desain ada platform, informasi platformnya. Jadi softwarenya yang akan dikembangkan apakah web, desktop, atau mobile, ya, atau yang lain. Kemudian requirement, ya, spesifikasi requirement-nya apa saja, kemudian deskripsi datanya. Ya, kemudian dari ketiga komponen ini kemudian dibuat desainnya, ya, yaitu dari arsitektur, kemudian antarmuka, kemudian disusun menjadi komponen, dan dibuat database desain. Ya, kemudian menghasilkan arsitektur sistem, spesifikasi database, spesifikasi antarmuka, dan spesifikasi komponen. Ya, kemudian di dalam pengujian, ya, ketika mengembangkan software, maka perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa software yang dibuat sudah sesuai requirement atau tidak. Maka di sini dilakukan pengujian komponen, yaitu setiap komponen yang selesai atau setiap unit yang sudah selesai maka dilakukan pengujian. Kemudian semua unit atau komponen yang terkait digabungkan menjadi sistem, maka dilakukan pengujian sistem. Kemudian kalau sudah dilakukan pengujian sistem, maka dilakukan pengujian penerimaan oleh pengguna. Jadi kalau pengujian komponen dan pengujian sistem di sini dilakukan oleh pengembang, kemudian kalau pengujian penerimaan dilakukan oleh pengguna. Ya, kemudian di sini fase pengujian, ya, di dalam ya, atau yang didorong oleh proses software. Ya. Jadi ketika pengembangan software kan di sini membuat spesifikasi kebutuhannya, kemudian membuat spesifikasi sistem, membuat desainnya, kemudian detail desain, kemudian dilakukan pembuatan modul dan pengujian unit, kemudian diintegrasikan, ya, setiap bagian yang terkait, kemudian digabungkan secara keseluruhan dan dilakukan pengujian penerimaan. Kemudian evolusi sistem. Evolusi sistem, ya, jadi di sini misalnya pertama adalah menetapkan requirement, ya, atau misalnya sistemnya sudah ada, sistem yang sebelumnya sudah ada, dibandingkan dengan requirement yang baru, maka di sini dilakukan analisa akan menghasilkan
kekurangannya apa, maka dibuat proposal sistem ya, proposal perubahan sistem atau usulan perubahan sistem. Kemudian dilakukan modifikasi sistem, kemudian dievaluasi lagi dan seterusnya. Kalau sudah lengkap maka menjadi sistem baru ya. Kemudian nanti kalau sudah berjalan maka akan dievaluasi lagi. Kemudian proses prototype ya, prototyping di sini menetapkan tujuan prototipenya, maka dibuat rencana prototyping, kemudian mendefinisikan fungsi dari prototype ya, membuat kerangkanya, kemudian mengembangkan prototype ya, menghasilkan prototype yang dapat dieksekusi, kemudian dilakukan evaluasi menjadi laporan evaluasinya. Ya, kemudian kalau incremental maka dikembangkan secara bertahap, jadi dibuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian nanti bagian mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, di validasi apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai dilanjutkan ke bagian atau modul berikutnya sampai semuanya lengkap menjadi versi final. Ya, kemudian ini spiral, yaitu apa ya, tahapannya hampir sama dengan seperti waterfall, atau sebenarnya tidak tergantung apa ya, model yang sebelumnya. Jadi di sini di prototype pertama adalah membuat apa, dilakukan review ya, di bisnis proses yang sudah ada di review kekurangannya apa, maka dilakukan analisa risiko dan dibuat prototipe pertama, kemudian dibuat simulasi dan membuat konsep operasinya, kemudian membuat rencana siklus pengembangannya, kemudian menetapkan tujuan ya, kemudian alternatif atau pilihannya, kemudian batasannya ya, kemudian dilakukan analisa risiko buat prototipe kedua, simulasi dan seterusnya ya, ini sampai secara bertahap akan dilakukan seperti berputar seperti ini, spiral, dan nanti sampai tahapan detail desain, pengkodean, pengujian unit, integrasi, kemudian pengujian penerimaan dan digunakan. Nah, kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Pak, mau tanya. Iya. Untuk yang incremental tadi, incremental delivery, kan dari develop system increment kan ke validasi dulu. Nah, kalau misalnya dari develop systemnya ke langsung ke deploy, langsung ke final system gitu, langsung bisa nggak, Pak? Incremental yang ini? Yang incremental delivery. Oh, incremental delivery. Yang atas tadi, Pak. Atas ya. Ini ya.
Bagaimana? Itu dari yang paling ujung kan development system ya Pak, development system increment. Sistem, Itu ya. arahnya update Ini update ke increment, validasi. atau tapi dia bisa langsung nggak Pak ke deploy increment terus langsung ke final system? Soalnya kan itu ada panah ke situ apa langsung ke bawah. Ini kan misalnya di sini pengembangan sistem secara increment, misalnya kan ini dibuat kerangkanya, ya kemudian buat penugasan misalnya secara increment, misalnya yang akan dikerjakan saat pertama apa, kedua apa, dan seterusnya ya. Misalnya ada 10 bagian, misalnya 1 sampai 10, kemudian dibuat desain arsitekturnya, kemudian dikembangkan. Ya, dikembangkan misalnya tadi yang nomor 1 dikerjakan terlebih dahulu, maka divalidasi apakah yang nomor 1 sudah sesuai atau tidak. Kemudian diintegrasikan ya, misalnya karena baru pertama berarti dianggap sudah terintegrasi, kemudian divalidasi apakah sudah sesuai sistemnya, kemudian atau dibuat paket delivery-nya, misalnya deployment-nya. Kemudian apakah sudah lengkap ya, kan ini belum lengkap, maka ke atas lagi karena baru 1. Kemudian dikembangkan lagi untuk increment yang kedua ya. Increment kedua maka divalidasi, kemudian diintegrasikan antara nomor 1 dan nomor 2 digabung ya, kemudian divalidasi apakah penggabungan modul 1 dan modul 2 tadi ada kesalahan ya. Nanti kalau sudah tidak ada maka dibuat paketnya, kemudian apakah sistem sudah lengkap, maka belum, maka dikembangkan lagi tahap ketiga, keempat, dan sampai ke-10 sampai secara keseluruhan yang ditetapkan di awal tadi lengkap. Kalau sudah lengkap baru menjadi final. Nah, jadi kalau misalnya dari sini langsung ke sini berarti kan nanti belum dikembangkan semua, langsung dibuat deployment, langsung menjadi final. Berarti kan tahapan yang lain tidak dikerjakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, yang ketiga di sini adalah inisiasi project, kemudian manajemen project, dan menetapkan requirement. Ya. Inisiasi project, jadi pertama adalah mengetahui bahwa software itu atau pengembangan project itu sukses atau tidak, atau berhasil atau tidak, maka dinilai dari 3 komponen, yaitu biaya, kemudian jadwal, dan kinerja. Nah, jadi kalau biayanya tidak melebihi biaya yang dialokasikan atau ditetapkan, ya itu maka nilai cost-nya berhasil ya, atau sesuai harapan. Kemudian jadwal tidak boleh melebihi dari jadwal pengiriman atau jadwal penyerahan. Kemudian keempat, performa atau kinerja, maka apakah spesifikasi yang sudah ditetapkan
sudah lengkap atau tidak. Bentar. Udah. Udah. Terakhir sampai mana terakhir?
ada suara koneksi putus. Tadi terakhir koneksi terakhir sampai mana tadi? Sampai successful project, Pak. Successful project. Ya, ini project sukses diukur dari biaya, jadwal, dan performanya. Jadi kalau project dianggap sukses jika biaya tidak melebihi dari biaya yang ditetapkan atau jadwal tidak melebihi dari waktu. Maaf Pak, izin Pak, materinya belum tampil Pak. Oh ya, lupa. Share ulang. Ya, jadi project dianggap sukses jika tidak melebihi dari biaya yang ditetapkan, kemudian tidak melebihi dari jadwal yang ditetapkan, ya, batas pengirimannya atau penyerahannya kapan, kemudian spesifikasinya terpenuhi semua. Ya, jadi misalnya requirement-nya ditetapkan ada 10, maka kalau 10 requirement terpenuhi berarti dianggap performanya sudah terpenuhi. Kemudian di sini contoh tahun 94 sampai 2004 di sini banyak pengembangan software yang gagal, ya. Ini yang merah ini tahun 2004 masih sekitar 28% atau ini 18% ya, 18%. Rata-ratanya 28%. Kemudian ini beberapa contoh pengembangan atau penerapan IT yang gagal. Misalnya sistem inventory atau kesalahan pada sistem inventory menyebabkan kerugian 33 juta. Kemudian atau terjadi kelebihan pembayaran pajak karena kesalahan software sebesar 3,45 miliar. Ya, kemudian pengembangan ERP atau Enterprise Resource Planning dibatalkan setelah menghabiskan 54 juta. Jadi ada yang software yang sudah jadi ternyata ada cacat, ada kesalahan, maka menyebabkan kerugian, atau sedang dikerjakan tapi banyak ditemukan kesalahan, ya, maka kalau dilanjutkan akan menyebabkan banyak kerugian, maka dibatalkan untuk didesain ulang, ya, desain. Kemudian inisiasi project, ya, atau munculnya ide pengembangan software bisa dari kebutuhan bisnis, biasanya dianalisa oleh orang-orang bisnis, misalnya manajer atau yang lain, pimpinan-pimpinan menengah, kemudian atau identifikasi oleh orang-orang IT, dan lebih baik jika keduanya melakukan diskusi. Atau misalnya yang kedua dari project sponsor, atau project sponsor di sini adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap organisasi, ya, misalnya pemilik organisasi atau pimpinan, ya. Jadi bisa pemilik atau direksi, ya, direkturnya, ya, nanti menetapkan bahwa ini perlu dibuatkan software, maka harus dibuat software, ya. Kemudian pengembangan software harus memiliki nilai bisnis. Ya, di sini nilai bisnis ada yang nyata dan tidak nyata, atau tangible value dan intangible value. Jadi nilai yang nyata itu dapat diukur, misalnya dengan adanya software maka bisa meningkatkan penjualan, misalnya sebesar berapa persen, misalnya sebesar 10% misalnya, maka berarti kan ada nilai yang bisa diukur. Atau dapat mengurangi jumlah karyawan, maka jadi jumlah karyawan berkurang maka biaya operasional berkurang, ya, maka bisa seperti itu. Atau kalau intangible value misalnya nilai meningkat kepuasan pelanggan, walaupun tidak bisa bukan tidak bisa
nanti diukur, tetapi nilainya bisa dirasakan. Misalnya bisa ada nilainya, misalnya pelanggan ketika merasa pas maka lagi ya. Kemudian elemen dari permintaan sistem ya, misalnya maka adanya project sponsor atau ada yang sebagai kontak atau pimpinan dari project. Kemudian adanya kebutuhan bisnis ya, misalnya ada kebutuhan bisnis ya, misalnya kemudian adanya persyaratan bisnis ya. Kalau kebutuhan bisnis misalnya di sini misalnya ada persaingan, maka misalnya untuk meningkatkan persaingan atau misalnya supaya memenangkan persaingan maka perlu adanya software membantu meningkatkan kinerja, maka di situ sebagai kebutuhan bisnis. Kemudian kalau persyaratan bisnis di sini ketika organisasi itu berjalan harus menggunakan software tertentu, maka itu sebagai persyaratan bisnis. Jadi software itu harus ada misalnya. Kemudian bisnis value nilai bisnis, maka ketika digunakan maka manfaat bagi organisasi apa. Kemudian spesial isu mungkin dengan aturan tertentu, mungkin dari aturan dari pemerintah atau dari mana mewajibkan menggunakan software. Kemudian analisa kelayakan. Ya, analisa kelayakan di sini ada analisa kelayakan secara teknis, secara ekonomi dan organisasi. Secara teknis di sini misalnya ketika mengembangkan software kira-kira programmernya ada atau tidak, perangkatnya ada atau tidak. Ya, nanti kalau misalnya diperkirakan semuanya ada secara teknis, maka bisa dikembangkan secara teknis. Kemudian secara ekonomi, kalau software itu dikembangkan kira-kira berapa lama balik modal, menguntungkan atau tidak, ya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dikembangkan kemudian biaya pengembangannya lebih besar daripada manfaat yang didapat, maka itu tidak layak secara ekonomi. Kemudian kelayakan organisasi, ya maka software yang dikembangkan kira-kira kalau diterapkan bisa diterapkan atau tidak. Ya, misalnya membuat aplikasi presensi sidik jari, kemudian orang-orangnya yang bekerja misalnya di bengkel atau di tempat yang misalnya menyebabkan tangan kotor sehingga ketika digunakan sidik jarinya tidak akan terbaca, maka itu berarti secara organisasi tidak bisa diterapkan. Ya, jadi harus bisa menyesuaikan dengan organisasi. Ya, kemudian kelayakan teknis tadi ya, nanti dibaca sendiri bahwa kemudian kelayakan ekonomi, yaitu bisa menguntungkan atau tidak. Nanti untuk menghitung nilai bisa secara bisnis atau secara ekonomi menguntungkan atau tidak bisa dihitung menggunakan beberapa rumus ini, misalnya menggunakan ROI, Return on Investment. Ya, kemudian ini adalah total keuntungan di total biaya dibagi total biaya, kemudian break even point atau titik manfaat yang didapat sama dengan biaya yang dikeluarkan, maka itu adalah break even point. Ya. Jadi posisi
biaya yang dikeluarkan sama dengan manfaat yang didapat. Kemudian present value adalah nilai saat ini. Ya, misalnya akan memiliki uang 10 juta di 5 tahun ke depan, maka di cash flow amount-nya di sini ditulis adalah 10 juta. Kemudian dibagi 1 ditambah interest rate, di sini adalah bunga bank, ya, bunga pinjaman di bank. Kemudian N adalah masa 5, tadi 5 tahun ya, berarti 5 tahun ke depan, berarti 1 ditambah bunga banknya berapa ditambah 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya nanti 10 juta kemudian dibagi 1 ditambah bunga bank misalnya dianggap 10% misalnya, berarti 0,145. Nah, nanti hasilnya kurang dari 5 juta ya, nanti 4 juta berapa gitu, berarti nilai 5 juta 5 tahun ke depan saat ini adalah berapa juta. Nah, itu untuk menghitung net present value. Kemudian net present value adalah manfaat atau total manfaat yang didapat dikurangi biaya yang dikeluarkan. Ya, jadi misalnya kita mengeluarkan modal saat ini 10 juta, kemudian kita akan mendapat keuntungan 5 tahun ke depan 10 juta, maka itu dianggapnya belum balik modal. Nanti kalau dihitung pasti yang harus dihitung pada waktu yang sama, yaitu pada saat ini atau present value. Jadi supaya dihitung present value, supaya bisa dihitung keuntungan atau kerugiannya berapa, maka harus menggunakan waktu yang sama. Apakah waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Jadi modal saat ini dikonversi ke nilai 5 tahun ke depan, atau keuntungan yang diperoleh 5 tahun ke depan itu dikonversi ke saat ini. Ya. Kemudian ini contoh analisa, misalnya manfaat yang diperoleh, ya misalnya apa saja, meningkatkan penjualan, meningkatkan layanan pelanggan, kemudian mengurangi biaya inventory, maka total manfaat misalnya 638.000. Kemudian biaya pengembangan totalnya 1.632.295, kemudian biaya operasional 185. Ya, nanti total biaya 1.800.000. Ya, total biaya adalah 1.818.000. Kemudian dihitung ke tahunannya. Ya, di sini misalnya tahun 2008, 2009 sampai 2012. Kemudian tahun pertama meningkatkan penjualan 500.000, kemudian tahun kedua 530 dan seterusnya. Kemudian mengurangi biaya, mengurangi komplain, misalnya panggilan komplain, kemudian mengurangi biaya inventory. Total manfaat ini setiap tahunnya kemudian dikonversi ke net value, jadi semuanya dikonversi ke tahun saat ini misalnya. Jadi tahun ini kan tahun depan misalnya akhir 2008, berarti dikonversi ke 2007 akhir atau awal 2008 misalnya. Maka setahun sebelumnya, jadi disamakan. Ya, kemudian nanti di total, ya ini total manfaatnya setelah dikonversi ke present value.
selama ini 5 tahun. Kemudian nanti ini dihitung secara kumulatif ya ke kanan. Kemudian biaya pengembangan hanya di awal, misalnya totalnya berapa, kemudian biaya operasional ya, totalnya, kemudian dikonversi ke present value ya, kemudian total manfaat dikurangi biaya nanti secara kumulatif di sini. Ini tidak kumulatif yang pertama per tahun, kemudian di kumulatifnya di sini yang kumulatif NPV nanti tahun pertama masih minus 1 juta, tahun kedua minus 700, ketiga minusnya 283, tahun keempat ada keuntungan ya, terus 166 ya. Terus nanti menghitung ROI atau return on investment-nya nilainya 24% ya. Ini 24%, kemudian break even point-nya diperoleh pada tahun ketiga. Jadi di sini kan tahun keempat dapat keuntungan 166. Berarti di sini titik break even point atau titik tidak untung tidak ruginya adalah pada 3 tahun, 63. Ya, kemudian ini contoh pertama. Nanti ini contoh break even point-nya kalau digambarkan seperti ini. Jadi biaya pengembangan kan pertama tinggi di tahun pertama, biaya pengembangan langsung tinggi. Nanti tambah biaya operasional, naiknya sedikit-sedikit. Kemudian manfaatnya diperoleh ya. Ini manfaat pertama, tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya meningkat terus. Nah, maka titik potong antara cost ya, biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh di sini disebut break even point. Kemudian ini contoh yang kedua. Jadi ini break even point pada 1 tahun 32. Ya, jadi kalau semakin cepat break even point-nya, maka ini semakin bagus ya. Jadi kalau ini kan yang pertama tadi 3,6, berarti untuk mendapatkan keuntungan butuh waktu 3,6 tahun. Kemudian kalau yang di sini hanya butuh 1,3 tahun. Ya, jadi 1,3 tahun dan seterusnya sudah mendapatkan keuntungan. Ya, maka nanti kan investor atau pemilik modal mesti memikirkan keuntungannya kira-kira diperolehnya apa. Kemudian ini kelayakan organisasi, kemudian manajemen project ya, maka ketika menyelesaikan project yang diperhatikan nanti adalah biaya yang dikeluarkan, jadwalnya, performance ya. Projectnya nanti akan mengutamakan yang mana. Normalnya sih di tengah seimbang, tapi kadang mengutamakan jadwal. Yang penting usahakan tidak melebihi dari jadwal, maka kadang mengurangi performance atau biaya menjadi tinggi atau performanya menurun. Kemudian kalau misalnya mengutamakan biayanya menjadi rendah, maka bila jadwalnya lama atau performanya menurun. Ya, nanti ini pimpinan akan mempertimbangkan mana yang diutamakan. Kemudian estimasi project. Jadi di sini estimasi menyelesaikan project planning. Planning itu adalah 15%, analisa 20%, desain 35%, dan implementasi 30%. Jadi kalau mengembangkan software, maka waktu untuk planning atau membuat perencanaan
perencanaan, menetapkan requirement itu adalah 15% dari waktu. Jadi kalau misalnya berapa ya, waktunya 6 bulan misalnya, 6 bulan, project 6 bulan, 15% dari 6, 90 ya, berarti 0,9 bulan. Ya. Kemudian kalau analisa adalah 20%. Ya, kemudian kalau 20% kalikan 6, tadi 6 bulan targetnya berarti 1,2 bulan untuk analisa. Ya, kemudian desainnya, membuat desain ini adalah paling lama yaitu 35%. Kemudian implementasi 30%. Ya, ini kalau kalau estimasinya berdasarkan tahapan SDLC ya, secara umum seperti ini. Kemudian untuk membuat estimasi project juga nanti bisa menggunakan use case point atau function point. Ya, nanti bisa dicari untuk contoh use case point atau function point. Kalau ini function point, ya pertama adalah mengestimasi ukuran projectnya, kira-kira berapa baris code jumlah baris code-nya, fungsinya berapa, kemudian di estimasi atau diperkirakan jumlah orang bulannya berapa, kemudian estimasi berapa lama penyelesaian. Ya, kemudian nanti ya biasanya membuat tugas atau pekerjaan saya dari pengerjaan proyek nanti, setiap tahap atau setiap proyek nanti diselesaikan, pekerjaannya dikerjakan siapa, penanggung jawabnya, kemudian hasilnya apa, dibuat daftar seperti ini. Ini contoh yang contoh sederhananya, misalnya tugasnya melakukan analisa kelayakan ekonomi, tanggal mulainya kapan, selesainya kapan, kemudian yang bertanggung jawab siapa, kemudian yang dihasilkan atau yang deliverable-nya apa, statusnya komplit atau belum, kemudian prioritasnya, resource atau sumber daya pendukungnya apa, kemudian estimasi waktunya berapa, kemudian aktualnya berapa. Kalau aktual di sini kalau sudah selesai maka ada diisi aktual atau kenyataan. Nah, untuk mengidentifikasi tugas bisa dengan top down atau dengan metodologi, misalnya dari top down, misalnya yang tugasnya apa, yang utama kan bisa mengembangkan software software sistem informasi akademik misalnya. Nanti di dalam sistem informasi akademik itu ada bagian apa saja. Yang pertama misalnya pembayaran, nanti pembayaran dibuat detailnya lagi apa saja, kemudian dibuat sub-subnya dan seterusnya. Itu adalah top down. Atau secara metodologi atau tugas standar. Jadi misalnya di dalam sistem informasi akademik itu tugas standarnya apa saja, ya nanti baru dievaluasi. Nah, ini contoh struktur rincian daftar tugas. Kemudian Gantt chart, ya ini contoh tabel tugas menggunakan Gantt chart. Ya, nanti ini adalah bar chart, kemudian time box, ya nanti bisa disesuaikan. Kemudian staffing atau pengelolaan SDM, berapa orang yang dibutuhkan rata-rata, kemudian ketika project mendekati batas waktu, misalnya tidak kira-kira bisa diselesaikan
tepat waktu, maka tidak bisa dengan menambah orang ya. Jadi kalau menambah orang tidak akan mempercepat penyelesaian proyek. Karena semakin banyak orang, maka komunikasi atau kompleksitasnya semakin tinggi. Ya, maka semakin tinggi. Misalnya kalau berdua kan komunikasi hanya berdua dua arah. Maka kalau empat orang, maka di sini bisa ada enam arah ya. Jadi ini dua arah, ini berarti 12 arah komunikasi. Ya, maka semakin banyak orang, maka semakin banyak atau kompleksitas komunikasinya. Maka itu bisa menghambat pekerjaan atau tidak mempercepat penyelesaian. Ya, nanti jadi kalau misalnya proyek dikerjakan banyak orang, belum tentu mempercepat penyelesaian. Kemudian contoh struktur pelaporan, ya, misalnya dari analis ke pimpinan pengguna, kemudian ke project manager atau programmer ke teknis, pimpinan teknisnya, kemudian baru ke project manager. Ya, kemudian motivasi, ya, misalnya untuk meningkatkan motivasi tim, misalnya dengan memberikan hadiah atau memberikan penghargaan dan seterusnya. Kalau memberikan uang itu biasanya harus dihindari atau dihati-hati ya. Karena kalau misalnya pemberian uang biasanya nilainya nanti untuk proyek selanjutnya akan sulit. Ya, kemudian yang tidak dilakukan, ya ini beberapa motivasi atau yang tidak dilakukan, misalnya menetapkan batas waktu yang tidak realistis, mengabaikan upaya yang baik, menciptakan produk berkualitas rendah dan sebagainya. Maka ini perlu dihindari. Kemudian nanti ini contoh strategi menghindari konflik, ya, kemudian dokumentasi, ya. Kemudian membuat komitmen, menetapkan requirement. Ini sebuah pernyataan dari apa yang harus dilakukan dari sistem ya. Jadi sistem yang akan dibuat itu bisa apa saja atau fungsi yang harus ada apa saja. Maka ini adalah menteri sistem. Nah, jadi nanti selama analisa persyaratan tulis dari perspektif pelaku bisnis atau pengguna. Nanti persyaratan ada yang fungsional atau non fungsional. Jadi kalau fungsional ini adalah yang fungsi yang harus ada misalnya. Jadi misalnya bisa mengelola data, melakukan transaksi, membuat laporan, itu fungsional. Kemudian kalau non fungsional misalnya sistem keamanan, tampilan dan seterusnya. Nah, nanti fungsional non fungsional. Ya, kemudian untuk apa ya? Nanti ada ini bisnis proses bisnis proses engineering atau improvement. Jadi ketika mengembangkan software ya nanti seperti ya, apakah tujuannya otomatisasi atau memperbaiki proses bisnis ya. Jadi nanti dicari tujuannya software itu apa, nanti baru ditetapkan requirement-nya. Ya, kemudian untuk melakukan mendapatkan requirement, maka karena misalnya kita tidak
kita akan membuatkan software punya organisasi orang lain, maka kita tidak tahu apa kebutuhannya, maka bisa dilakukan dengan interview. Misalnya untuk melakukan interview, misalnya memilih yang diwawancara siapa, biasanya sesuai pimpinan, kemudian pengguna langsungnya bagaimana, yang biasa melakukan operasional, kemudian merancang pertanyaan wawancara, kemudian mempersiapkan wawancara, melakukan wawancara, dan melakukan tindak lanjut setelah wawancara. Kemudian memilih interview, interview atau siapa yang diwawancara, maka berdasarkan informasi yang dibutuhkan, ya, disesuaikan informasi apa yang perlu ditanyakan ke pimpinan, perlu ditanyakan ke pengguna langsungnya, misalnya stafnya, itu yang ditanya apa saja. Ya, jadi itu untuk mengumpulkan requirement. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, nanti materinya tadi sudah di share ya di sini Google Drive. Di jam 2 ya, mungkin ini istirahat terlebih dahulu untuk sholat ya, saya lupa belum sholat. Apa ya, nanti istirahat dulu mungkin 15 menit atau 20 menit, kemudian ya nanti akan saya lanjutkan untuk slide yang terakhir ya, yang slide 4 ya. Baik, Pak. Ya, Baik, istirahat Pak. terlebih dahulu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan lagi. Eh, ya untuk tugas nanti kan menyusun paper kerangkanya seperti ini. Pertama tulis judul, judulnya misalnya pengembangan aplikasi apa bebas, kemudian menggunakan model apa, nanti menggunakan model misalnya waterfall, prototype, atau extreme programming, scrum, atau yang lain, ya terserah. Kemudian nama penulis 1, 2, 3 dan sampai 4, ya kan 4, satu kelompok maksimal 4 orang. Kemudian di terakhir nama saya, kemudian email, ya email penulis 1, penulis kedua, 3 sampai ke 4, kemudian email saya. Kemudian ini Teknik Informatika Universitas Pamulang, Tangerang Selatan di sini. Kemudian abstrak, ada 2 bahasa ya, abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian pendahuluan nanti di sini jelaskan pentingnya topik atau objek, ya, yang akan dikomputerisasi, misalnya pengembangan sistem informasi akademik, misalnya menggunakan waterfall, atau maka di sini jelaskan pentingnya sistem informasi akademik, ya, karena sistem informasi akademik itu apa, ya, kenapa harus ada, misalnya sistem informasi akademik itu penting karena untuk mengelola data nilai, data pembayaran, dan informasi mahasiswa misalnya, atau siswa, atau data guru dan seterusnya. Kemudian jelaskan objek atau aktivitas saat ini, misalnya sistem informasi akademik saat ini masih seperti apa, misalnya masih menggunakan aplikasi desktop, maka hanya bisa diakses di kampus misalnya, maka nanti itu masalahnya misalnya tidak dapat, ya, banyak mahasiswa misalnya ingin melihat nilai tetapi tidak ada waktu ke kampus, maka itu menjadi masalah. Maka usulannya adalah misalnya akan mengembangkan sistem informasi akademik berbasis web, ya. Kemudian di dalam pengembangan biasanya kalau harus dilakukan perencanaan, misalnya, karena kalau tanpa perencanaan kemungkinan besar, atau misalnya sebagian besar pengembangan software yang tanpa perencanaan menyebabkan kegagalan, maka pada pengembangan ini akan diusulkan menggunakan waterfall misalnya. Kemudian rencana pelaksanaannya misalnya pada tahap awal, maka akan dikumpulkan requirement, ya, diidentifikasi requirement, kemudian membuat analisa, membuat desain, kemudian melakukan pengkodean, kemudian mengevaluasi atau menguji, ya. Kemudian di pendahuluan harus didukung referensi dari jurnal atau proceeding, ya. Jadi referensi untuk pendukung pendahuluan harus dari jurnal atau proceeding maksimal 5 tahun terakhir. Nah, jadi tidak boleh dari buku, tidak boleh dari web, atau misalnya bukan web, tapi kalau jurnal atau proceeding online tidak masalah, ya. Jadi bukan yang tidak boleh dari web itu misalnya blog, Wikipedia dan seterusnya, itu tidak boleh. Jadi hanya dari jurnal atau proceeding. Kemudian 5 tahun terakhir, ya, 2016 sampai 2021. Kemudian metodologi, ya, jelaskan metodologi tadi, bahwa pada
pengembangan software ini akan menggunakan metode waterfall. Ya, maka tahap pertama dilakukan tadi apa? Pengumpulan requirement. Maka requirement-nya apa saja yang sudah dikumpulkan. Ya, kemudian tahap berikutnya adalah membuat desain. Pokoknya secara teorinya seperti apa di metodologi, kemudian secara teori, kemudian apa yang sudah dilakukan ya, pada setiap tahapan sesuai teori, kemudian hasil pengembangan softwarenya bagaimana di bab 3, hasil dan pembahasan. Jadi misalnya software yang sudah dihasilkan tampilannya seperti apa, sesuai requirement atau tidak, ya, nanti dilakukan analisa, kemudian dibuat kesimpulan. Ya, ini kesimpulan, kemudian saran, boleh ada saran, boleh tidak. Kemudian untuk menyusun referensi, ya, untuk membuat referensi harus dibuat otomatis ya dari menu reference di MS Word ini. Di atas ada menu reference, nanti diklik seperti ini, reference, kemudian di manage source, kemudian pilih new, kemudian nanti ditulis ini sumbernya, misalnya jurnal, penulisnya siapa saja, dari menu edit di sini ya. Nanti ada penulis nama belakang, nama tengah, nama depan. Ya, kemudian judulnya, nama jurnalnya, tahun, kemudian halaman. Ya, kemudian kalau nanti ada DOI, ditampilkan di detailnya di sini. Show all bibliography, ditampilkan detailnya. Ini contoh kalau menulis nama ya, nama belakang, nama depan, nama tengah. Nanti setelah ditambahkan, simpan, kemudian baru di insert citation. Jadi diletakkan di akhir kalimat, klik insert citation, nanti mana yang disitasi. Kemudian sudah semuanya ditambahkan, nanti di daftar referensi atau di daftar pustaka, klik menu bibliografi, pilih insert bibliografi. Kalau tidak bisa, pilih bisa referen atau bibliografi langsung. Kemudian setelah ditampilkan di daftar pustaka, nanti dicek di sini ada, kalau yang tidak di checklist berarti belum disitasi, dihapus. Ya, kemudian kalau ada perubahan tinggal klik kanan update field ya di daftar pustakanya. Ya, ini untuk kerangka tugasnya. Ada pertanyaan? Siap, jelas Pak. Lanjut. Ya, kemudian menyusun papernya kalimatnya harus dibuat sendiri ya. Jadi semua kalimat dan gambar harus dibuat sendiri. Ya, tidak boleh copy paste dari mana saja. Ya, jadi harus dibuat sendiri. Kalau mengutip misalnya, kalau mengutip kalimatnya harus diubah tetapi dengan arti atau maksud yang sama. Ya, jadi bisa kalimat diubah menjadi pasif atau sebaliknya. Ya, nanti targetnya dikumpulkan pada saat UTS dan pada saat UAS. Ya, nanti pada saat UTS, kemudian direview dan diperbaiki pada saat UAS. Untuk nilai nanti
akan didasarkan pada paper yang dikumpulkan.